Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Mari mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga Ananda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini aku dan teman-temanku akan mengikuti pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan aku dimudahkan untuk mengerti pembelajaran yang akan diajarkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, jangan lupa Ananda menyiapkan buku tulis, buku pelajaran yang akan dipelajari hari ini, juga alat tulisnya ya. Jangan lupa untuk menyiapkannya sendiri. Kita akan mulai belajar. Hari ini kita akan melanjutkan di tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Nah, di subtema 2 ini kita akan membahas mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di subtema sebelumnya kita belajar mengenai manfaat tumbuhan. Nah, seperti sebelumnya Ibu pernah menjelaskan bahwa apa-apa yang di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki manfaatnya masing-masing. Ya, seperti tumbuhan, hewan itu mempunyai manfaat. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu hal tanpa memiliki manfaat. Gitu. Nah, sekarang kita membahas manfaat hewan bagi manusia. Hewan ini juga bagi manusia itu ada yang diambil dagingnya, kulitnya, telurnya, susunya, sehingga menjadi manfaat bagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu butuh makan. Loh, bukan hewan juga butuh makan? Iya, betul, hewan juga butuh makan. Makanya hewan dan manusia itu saling ketergantungan. Maksudnya ada hewan ternak yang memang diberi pakan atau diberi makan oleh manusia. Kenapa diternakan? Karena suatu saat mereka juga misalkan yang menghasilkan telur, berarti telurnya akan diambil gitu oleh manusia dan dimanfaatkan lagi oleh manusia. Begitu. Ya, nah di halaman 53 itu Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, katanya. Tuh kan, hewan itu pasti punya manfaat. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Seperti apa hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya? Kuda, ya, ada kuda, ada kerbau, kadang. Tuh, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kewajiban kita itu untuk menjaga dan melestarikan hewan. Seperti beberapa hewan, ada yang hewan yang akan punah seperti badak bercula 1, badak bercula 2, lalu komodo itu juga adalah hewan-hewan yang akan punah, yang langka, dan jika kita tidak menjaga, maksudnya itu akan punah gitu. Cara menjaganya bagaimana? Ya, kita harus tidak memburu, tidak membunuh hewan-hewan liar, apalagi hewan-hewan yang dilestarikan gitu. Nah, di halaman 55 itu ada cerita ayam jago baru. Ananda di sini bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ananda harus membacanya dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat seperti yang sebelumnya Bu Guru sudah jelaskan. Ya.
Gitu, silahkan nanti tugasnya tolong ayah bunda videokan Ananda saat membaca Ayam Jago Baru dengan suara yang lantang dan intonasi yang tepat. Setelah itu Ananda dipersilakan mengerjakan soal teka-teki silang di halaman 58 itu dari bacaan Ayam Jago yang tadi ya. Tuh. Nah, setelahnya kita lanjut ke 59. Halaman 59 ini kita sudah mulai masuk ke perkalian. Sebelumnya mungkin di kelas 2 Ananda sudah pernah belajar perkalian. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan lagi sedikit ya. Nah, sebelum kita ke perkalian itu apa sih? Tahu nggak perkalian itu apa? Perkalian itu apa sih? Nah, perkalian ini emang ada penjelasannya Bu? Ada. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Adalah berulang nih, penjumlahan yang berulang. Kenapa disebut penjumlahan yang berulang? Kenapa disebut dengan penjumlahan yang berulang? Misalkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2-nya ada berapa? Ada 4 dikali ini 2 ya kan? Ini yang disebut penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu dijumlahkan dengan angka yang sama gitu. Yang dijumlahkannya yang mana? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini dijumlahkan, yang sebelah kiri ini banyaknya yang dijumlahkan. Ini yang dijumlahkan, ini banyaknya. Seringkali keliru seperti misalkan perkalian 2. Harusnya kalau perkalian 2 ini 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Nah, 2-nya itu ada di sebelah kanan karena perkalian 2. Nah, sering tertukar itu 2-nya itu ada di depan. Gitu. Seharusnya 2-nya itu ada di belakang. 1 dulu, misalnya 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6 gitu. Bukan 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Nah, itu yang sering keliru gitu. Sekarang contoh lain. 3 kali 5 misalkan. Nah, ini kalau 3 kali 5 ini mana yang berulang? Ingat, yang sebelah kanan itu yang berulang. Berarti 5-nya yang berulang ditambah ada 3 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5. 15. Gitu. Nah, itu konsep perkalian. Jadi Ananda harus mengerti dulu nih, perkalian itu berasal dari mana sih? Kenapa bisa 2 kali 2 itu jadi 4? Atau 2 kali 3 itu kenapa bisa jadi 6 sih? Gitu. Nah, ada lagi. Misalkan 2 kali 3 sama 3 kali 2. Ini hasilnya tuh sama, 6. Tapi cara pengerjaannya itu yang berbeda. Misalkan 2 kali 3 berarti penjumlahan berulangnya berapa? 2 kali 3 yang berulangnya 3. Nah, ini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan yang 3 kali 2 berarti yang berulangnya angka 2. Berulangnya angka 2, berapa kali berulangnya? 3 kali. Gitu. Atau bisa juga disebut dengan misalkan 4 kali 2 itu penjumlahan berulangnya
seperti apa? Penjumlahan berulangnya 4 kalinya 2. Tuh, 4 kalinya 2. Atau 3 kali 5, 3 kalinya 5 gitu. 4 2-nya ada 4 kali gitu. 5-nya ada 3 kali begitu. Nah, itu konsep dari perkaliannya. Semoga Anda mengerti ya. Nah, sekarang di halaman 59. Ya, di halaman 59 juga sama nih. Coba perhatikan gambar berikut katanya. Nih, ada 2 anak ayam di setiap kotak. Nih, coba Ananda hitung ada berapa kotak? Ada 5 kan? Nah, berarti kan penulisan lambang bilangannya adalah 5 kali 2. Berarti betul kan? 2-nya yang berulang ada 5 kali. Jadi 5 kali 2. Jumlahnya ada berapa? Nah, berbeda halnya sama yang B. Penulisan lambang bilangan 2 kali 5. 5-nya yang berulang 2 kali. Gitu. 5-nya berulang 2 kali. Karena di satu kotak itu, di satu kotak yang ini, itu ada 5 anak ayam. Begitu. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Tuh, nah ini ya sama seperti yang ini yang kata ibu. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Sama seperti penjumlahan yang kemarin ya. Yang kemarin juga yang misalkan 120 ditambah 50 sama dengan 50 ditambah 120. Begitu sifat pertukaran penjumlahan. Nah, kalau ini namanya sifat pertukaran perkalian. Begitu. Ingat ya, ini sama hasilnya tetapi berbeda cara pengerjaannya. Gitu ya. Nah, silakan selanjutnya Ananda bisa kerjakan latihan-latihannya dari halaman 60 sampai 62. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk Ananda yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.